Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya dari Prodi PIAUD kelas 2C. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 25096480011. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketujuh ilmu kalam, yaitu pemikiran salafiyah klasik. Biografi tokoh salafiyah klasik. Yang pertama, Imam Ahmad bin Hambal, yaitu penjaga sunnah di era Mihnah. Ahmad bin Hambal 164 sampai 241 Hijriah atau 780 sampai 855. Lahir di Baghdad. Pusat intelektual Hilayah Abbasiyah. Kala itu nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal As-Syaibani. Sejak belia ia mengembara ke berbagai pusat keilmuan Islam seperti Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, dan Yaman untuk mengumpulkan hadis. Ia berguru pada ulama-ulama besar termasuk Imam Asy-Syafi'i yang sangat memuji kapasitas fikih dan hadisnya. Yang kedua, Ibnu Taimiyah, yaitu Syekhul Islam dan reformator konseptual. Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Tamiyah. Lahir di Haran atau sekarang wilayah Turki dekat perbatasan Suriah. Akibat serbuan tentara Mongol, keluarganya mengungsi ke Damaskus, Suriah saat ia masih kanak-kanak. Ibnu Taimiyah tumbuh dalam tradisi mazhab Hambali yang kental dari ayah dan kakeknya. Metode pemikiran atau mazhab salafiyah klasik yaitu metodologi pemikiran salafiyah klasik berakar pada prinsip pengutamaan teks wahyu di atas konstruksi akal serta batasan ketat dalam berijtihad yang harus merujuk pada pemahaman generasi 3 abad pertama Islam. Kritik dan penolakan terhadap rasionalisme ekstrim, kalam, dan falsafah. Salah satu karakteristik paling distinktif dari salafiyah klasik adalah oposisi total mereka terhadap metode teologi dialektis dan filsafat metafisika Aristotelian yang diusung oleh kaum Mu'tazilah dan pada tingkat tertentu. Argumen teologis Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal menolak penggunaan terminologi baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah seperti jauhar atau substansi. Ibnu Taimiyah kemudian mengelevarasi kritik ini ke tingkat filosofis yang sangat tinggi melalui kritik epistemologinya terhadap logika, yaitu yang pertama dekonstruksi teori definisi, yang kedua kritik terhadap silogisme kategoris, yang ketiga penolakan terhadap metode takwil ekstrim. Konsep akidah salafiyah klasik yaitu konsep akidah salafiyah klasik bertumpu pada kemurnian tauhid dan ketundukan total pada teks tanpa melakukan interpretasi metaforis yang spekulatif ataupun visualisasi materialistik. Ilmu Taimiyah merumuskan kodifikasi tauhid secara sistematis menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Metodologi penetapan sifat Allah ibad tanpa tasbih. Ketika Al-Quran menyatakan Allah berbeda di atas atau memiliki wajah, Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sifat-sifat tersebut harus ditetapkan sesuai keagungannya. Dan konsep integrasi totalitas berbeda dengan kaum Murji'ah yang menyatakan iman cukup di hati dan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Salafiyah klasik menetapkan definisi iman yang dinamis. Dan kesimpulannya yaitu salafiyah klasik bukanlah gerakan teologis yang muncul tanpa latar belakang sosiohistoris
Gerakan ini lahir sebagai respon protektif terhadap orisinalitas ajaran Islam di era Imam Ahmad bin Hambal. Gerakan ini berfokus pada preservasi teks hadis di tengah referensi inkonsistensi. Sementara di Ibnu Taimiyah, gerakan ini mengalami transformasi menjadi metodologi kritis yang mampu mematahkan argumentasi filsafat kalam menggunakan metodologi internal mereka sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.